Sekali lagi materi ini nanti kalian pelajari yang terakhir PTS, tapi jangan khawatir PTS-nya itu terakhir sendiri untuk mapel informatika ya. Hari Sabtu biasa. Terakhir sendiri. Untuk kali ini akan saya share materinya yaitu tentang berpikir kompetensi. Kenapa kok saya melakukan materi berpikir kompetensi ini? Karena itu alurnya nanti itu akan pembuatan sebuah program atau robotika yang nanti kalian akan buat. Ya, yang nanti kalian akan buat. Dan mudah-mudahan kemarin kan dari lihat berita enggak kalian bahwa untuk semester depan atau tahun ajaran baru diharapkan semua sekolah bisa masuk. Ya. Lihat berita enggak kemarin? Presiden kan minta kalau bisa bulan Juli tahun ajaran baru nanti sekolah bisa masuk seperti biasa. Ya, kalian 1 tahun tidak tahu teman kamu sekelas itu siapa, tahu-tahu langsung kelas 8. Temennya yang kemarin aja belum tahu wajahnya kayak apa, belum tahu, tapi besok langsung kembali karena kelasnya itu akan diacak ya. Bukan seperti kelas yang sekarang kamu 7E, besok saya 7E lagi enggak tahu. Kembali ya. Itu mudah-mudahan aja benar kalau acara depan kita sudah masuk sekolah lagi menggunakan protokol kesehatan. Ya. Oke. Saya mulai ya. Oh, bentar. Saya tampilkan dulu materinya. Nah, kelihatan ya materi saya? Iya, Pak. Oke. Atasnya dari robotika ya, pengayaan ya. Di buku tidak ada ya. Adanya di buku ini. Ya. Tebel ya. Kalau kalian punya teman ataupun kakak kelas yang kemarin kelas 8 bisa pinjem ya. Bisa pinjem, itu punya kemarin ini dijual di koperasi tahun kemarin. Bisa pinjem. Yang punya kakak kelas 8 kemarin atau yang sekarang kelas 8 yang kenal, kalau punya bisa dipinjam buku ini. Tapi gue Ya, yang punya kakak atau teman tetangga. Layarnya ada. Oke, berpikir komputasi ya, saya lanjut. Nah, ini mengarah kepada kalian kan hidupnya di tahun milenial, tahun yang serba HP, serba digital. Itu sudah menggunakan yaitu revolusi industri keempat yang semuanya serba digital. Kalian kalau mungkin kalian berada di desa, mungkin masih ada yang itu ya di gerbang desa truk dilarang masuk, itu ada palang. Ya, ada palang enggak? Ya, truk dilarang masuk itu ada palang. Ditarik Pak, di bawah palangnya itu ada batu gede, lalu ada tali ya, tali untuk naik turunin. Biar truk yang muatannya gede itu enggak masuk ke desa. Tapi sekarang, zaman sekarang, kalian mungkin pernah ke swalayan atau ke PKU, ya PKU Gombong. Itu sekarang palangnya sudah diganti menjadi apa? Menjadi komputer. Pada saat kamu masuk, ambil kartu, palangnya langsung buka sendiri. Tidak ada batunya di situ. Ya, semuanya sudah menggunakan digital. Nah, kalian aja berpikir komputasi, biar pikiran kamu itu jalan, tidak hanya menggunakan tidak hanya menggunakan kekuatan, menggunakan pikiran. Karena semuanya besoknya itu akan tergantikan oleh digital. Ya, digital. Contoh sekarang, kamera. Kalian masih pernah lihat kamera yang masih dicuci, di studio? Pernah? Padahal dulu
kamera, yaitu difoto jebret, ada kris filmnya, ada fotonya, lalu dibawa ke studio untuk dicetak. Dengan yang kamera yang sekarang, yang di HP kalian, kalian bisa mencetak dicetak di printer, di print ya, sorry, di print kamu sendiri juga bisa tanpa harus dibawa ke studio. Yang serba digital sekarang. Nah, makanya dengan revolusi industri, revolusi industri supaya kalian nanti menggunakan pikiran kamu untuk membuat sesuatu. Nih, semuanya serba cyber. Bentar, kalau yang mic-nya masih nyala, matikan dulu ya. Kalau enggak nanti saya matikan ini. Coba saya cek yang nyala siapa. Oh, Ahmad Afridi Rafiq. Saya matikan ya. Oh, dinyalakan lagi. Oke. Dah. Nah, Ahmad Afridi Rafiq, tolong mic-nya dimatikan ya, biar saya ngomong. Ya. Oke. Nah, dan yang kedengaran suara adik kamu itu ya. Nah, lanjut. Materi ini sekali lagi dipakai untuk mengasah pemikiran kamu bagaimana cari mengidentifikasi masalah sampai dengan solusinya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Saya share lagi. Nah, saya share lagi materi saya. Ini sampai sini. Sekarang kita berada di industri yang keempat. Semua serba digital. Otomatis semuanya ya. Lanjut. Nah, pada saat konferensi ekonomi dunia, itu ada 3 tahapan untuk mencapai industri keempat ini. Yang pertama yaitu complex problem solving, yang nantinya artinya complex problem solving ini nantinya berpikir komputasi ya. Adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan solusi untuk masalah tersebut, ya, akan menciptakan solusi. Kemampuan menyelesaikan masalah dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi masalah dulu, mengetahui masalahnya itu apa. Ya, kita harus mengetahui masalahnya itu apa dulu. Kita tidak tahu masalahnya, tapi ujuk-ujuk mencari solusinya, jelas nggak mungkin. Yang dua yaitu menentukan elemen utama masalah. Ya, di dalam setelah kita mengidentifikasi masalah, kita tentukan masalahnya itu apa sih yang utama di situ. Lalu melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi. Setelah kita menentukan masalah utamanya, lah kita baru mencari-cari solusinya. Oh, ternyata solusinya itu seperti ini. Oh, ternyata banyak solusi. Lalu yang keempat atau yang D, melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kita tentukan tindakannya untuk menyelesaikan masalahnya itu apa. Yang kelima yaitu mengevaluasi keseluruhan proses dan mempelajari sehingga pemecahan masalah berikutnya akan lebih efektif. Nah, ini kalau kalian ingin tanya silakan tanya di itu ya, di menu chat atau langsung bisa ngomong kalau pengen tanya. Pak, saya tanya, boleh langsung aja. Ya, nggak masalah. Saya lanjutkan. Yang ketiga, tadi kan ada 3 tahap untuk dalam forum komunikasi dunia, ekonomi dunia, ada 3 tahap. Yang pertama tadi ini ya, memecahkan masalah yang kompleks. Kedua yaitu berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin diyakini sebagai kebenaran, biarpun ini pahit. Biasanya orang-orang kritis itu sering banyak musuhnya. Ya. Sekali lagi orang-orang kritis itu sering banyak musuhnya. Tapi nggak apa-apa, biarpun itu pahit menurut kamu.
Nanti kamu dapatnya pahit nggak apa-apa ya. Yang ketiga, biar kalian bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu kreatif. Yaitu kemampuan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik, serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kalau kalian jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, itu hebat. Jadilah orang yang bermanfaat di lingkungan kalian. Berkreasilah, ya. Boleh mengembangkan kreasi dari orang lain dikembangkan, boleh menciptakan sendiri, lebih bagus. Contoh, ya saya stop dulu share-share-nya. Contoh, ya. Nah, kalau kalian diberi game gratis, seneng apa enggak? Senang. Ada game gratis, seneng ya? Padahal ya, orang yang membuat game itu memberikan ke kamu biar kamu tuh ketinggalan. Contoh, biasanya game-game itu kan berasal dari luar negeri ya. Dikasih ke kamu gratis. Kamu senang karena dikasih gratis. Orang luar negeri itu sudah membuat game, ya. Kamu suruh menjalankannya. Satu, yang membuat game itu di dalamnya kan ada fasilitas-fasilitas yang harus beli ya, pakai kuota. Yang dapat siapa? Yang buat. Kamu sebagai konsumen memakai saja, ya. Nah, orang yang buat itu setelah ternyata kamu buat itu kok ada kekurangannya, otomatis akan diperbarui. Nah, pembaruannya itu diberikan ke kamu. Kamu senang lagi enggak? Diberikan ke kamu. Senang ya? Iya. Ya, kamu cuma jalan di tempat. Yang buat game itu sudah maju beberapa langkah di atas kamu. Nah, dengan adanya kreasi, ya, inovasi, kamu bisa membuat sendiri game itu. Yaitu kamu membuat yang muda-muda dulu. Misalnya anak kecil nih ya. Anak kecil, anak TK misalnya, ataupun anak PAUD, kamu kasih game yang mudah saja, loncat-loncat, monyet nangkap pisang, itu seneng. Tapi menurut kamu kan udah nggak seneng lagi lah. Tapi kalau kamu buat sendiri itu seneng banget. Diberikan ke anak kecil juga seneng. Kamu perbarui lagi, kamu buat dikasihkan anak kecil lagi, ya seneng lagi. Sama dengan ini. Orang luar negeri kasihkan ke game kamu dan sebagainya sampai sekarang kalian sampai kecanduan main game. Karena fasilitas ditambahi terus, kamu kecanduan lagi. Oh, fasilitasnya ditambahi, oh saya suka. Tambah lagi, kamu nggak bisa kemana-mana dari game itu. Akhirnya pikiran kamu kemana-mana, ya kalau nggak main game, ya gimana gitu. Nah, itu. Wah, saya levelnya udah tinggi, pamer ke teman-temannya. Saya levelnya udah tinggi, padahal yang membuat game itu nggak pamer. Malah dikasihkan. Dia yang dapat uang, dapat untung. Makanya kalau kamu bermanfaat bagi orang lain atau sekitar kamu, itu hebat. Ya. Nih, saya share lagi. Nah, oke. Ini yang kreatif. Kalian harus kreatif ya. Ada 3 dalam forum komunikasi dunia, itu ada 3 yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama yaitu memecahkan masalah yang kompleks, atau yang ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, ini tentang berpikir komputasi. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Kalian harus mengkritisi apapun yang ada, biarpun itu pahit buat kamu. Karena kebanyakan orang kritis itu akan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Ya. Yang ketiga yaitu kreatif. Kalau kamu kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat, itu kalian akan menjadi orang yang beruntung karena banyak temannya. Nah, ini lanjut. Nah, ini sekarang kita yang berkomputasi, berpikir komputasi. Ini yang materi yang resmi. Ada 4 tahapan seseorang untuk berpikir komputasi. Yang pertama yaitu decomposition. Atau bahasa Indonesia decomposition yaitu memecahkan masalah yang kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil.
dan lebih mudah dikelola. Contoh sebagai berikut. Ada sebuah pizza ya, pizza. Pizza satu loyang ya, yang bulat itu satu loyang. Kalau pizza yang bulat satu loyang itu kamu makan langsung, sulit apa enggak? Sulit. Satu loyang. Sulit. Yang pizza yang dijual di jalan itu, kalau yang di Karanganyar itu ada pizza yang harga 10.000 itu seini ya, seini lebarnya 10.000. Kalau makan langsung ini ya sulit. Kalau lebih mudah harus dipotong-potong dulu. Makanya itu dijadikan petilan-petilan biar kita mudah untuk memakannya. Sama, kalau ada big problem, masalah yang gede, ya harus kita pilah-pilah dulu masalahnya. Ya. Tidak mungkin langsung satu masalah yang gede itu langsung kita bahas semuanya, mungkin bisa. Tapi kita harus membaginya. Oh, ternyata masalahnya itu terdiri dari beberapa masalah. Saya selesaikan yang kecil dulu. Ya. Ini untuk berpikir decomposition itu menjadi sub masalah, menjadi lebih kecil-kecil supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan atau bahkan perbedaan bentuk, pola, dan keteraturan dalam data sehingga dapat melakukan prediksi dari masalah. Contohnya yaitu mengenai pola file dokumen. File dokumen itu beda-beda, ya, file dokumen. Yang pertama, ada dokumen yang tipenya PDF. Ada yang dokumen tipenya doc. Ada yang dokumen tipenya apalagi? PPT. Ada yang dokumen tipenya Excel, EXL. Itu tipe dokumen. Polanya beda-beda. Nah, saya share dulu. Baik. Bisa enggak file dokumen dibuka di Excel? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa tapi kacau. Bisa enggak file gambar dibuka di PDF? Enggak bisa. Ini makanya tuh tipe-tipenya beda-beda, polanya beda-beda. Ada pola file system. Ada pola filenya file HP. HP tipenya apa HP? Kalau sistem yang ada di HP, instalan tipenya apa? Kalau yang di HP? Tipenya apa? APK kan ya? APK. Oh iya. Di HP. APK. Ya. Kalau sistem di HP itu APK. Tapi kalau sistem yang ada di komputer itu beda lagi. Kalau sistem yang ada di komputer itu namanya Excel atau sys atau config. Itu yang ada di komputer. Kalau di HP beda. Itu polanya beda-beda. Selanjutnya cari lagi ya. Yang saya cantik, saya kasih data ini sidik jari. Ya, gambar sidik jari. Sidik jari yang ada di kamu dengan sidik jari yang ada di teman kamu itu polanya beda-beda. Keluarnya ini beda. Keluar ya. Keluarnya ini beda. Ya. Sekali lagi untuk umurnya beda-beda, makanya ijazah, ya. Ijazah di SD, kamu punya ijazah di SD ya? Punya enggak? Punya ijazah di SD?
Punya. Kalau nggak punya, kamu nggak Iya. punya SMP ya. Kenapa kau di SD pakai sidik jari? Ayo, kenapa? Kenapa di SD pakai sidik jari? Jari ya, sidik jari. Tangan kiri. Kenapa? Di foto kamu kan, kalau kamu kemarin pada saat di SD kan ada sidik jari ya. Ahmad Afrinur, tolong kamera mic-nya dimatikan dulu. Oke, Ahmad Afrinur, itunya dimatikan dulu ya. Nah, sidik jari, kenapa kok pakai sidik jari? Karena kalian kan belum mempunyai KTP ya. Sudah punya belum? Ada yang sudah punya KTP? Belum. Belum, makanya pakai sidik jari. Biar pada saat KTP kamu, kok KTP ya, ijazah kamu hilang ya, ijazah kamu hilang, ketemu polisi, dan ternyata itu sudah 10 tahun yang lalu. Otomatis 10 tahun yang lalu berarti kan kamu sudah punya KTP nih ya. 10 tahun itu 15 tahun yang lalu ketemu, yang dicek polisi itu sidik jari yang ada di tangan. Sama enggak dengan yang sekarang? Wajah boleh beda. Misalnya kamu operasi plastik nih, wajahnya kayak artis terkenal ya. Jarinya, selama jari ini tidak pernah terbakar dan tidak pernah luka atau sobek hilang kulitnya, itu pola yang ada di jari itu sama. Itu sama ya. Polanya sama. Biarpun wajah kamu nggak mungkin kan, wajah kamu pengen operasi plastik cantik, jarinya juga dicantikin kan nggak mungkin ya. Yang kelihatan kan wajahnya ya. Ya, itu wajahnya dioperasi plastik, tapi jarinya kan tetap sama. Polanya sama. Dari kamu kecil sampai dengan besok dewasa, pola dari jari-jari kamu ini sama. Tuh. Polisi kan kalau nggak ada kan pakai gigi geraham dan sebagainya, itu kalau sekarang yang forensik itu ya, itu menggunakan pola-pola itu ya. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan, ini sidik jari. Yang berikutnya, nah, yang abstraction artinya yaitu kemampuan untuk memusatkan pada informasi yang penting saja, yang menggambarkan detail yang tidak relevan. Contoh, ini ada gambar es krim yang ada bentuknya macam-macam, jika ditaruh di gelas ya. Yang sampingnya ada es krim yang pakai contong. Kamu tetap fokus pada informasi yang penting. Ya, fokusnya informasi yang penting apa? Ini sama-sama yaitu es krim. Nggak mungkin ini, oh ini bukan es krim ini Pak, ini bulat-bulat yang ada ditaruh di gelas, rasanya dingin. Ya tetap namanya es krim. Sampingnya ini pun juga namanya es krim. Itu ya, sama-sama es krim tapi beda bentuknya. Biarpun itu dikasih coklat, biarpun dikasih durian dan sebagainya, tetap namanya es krim. Itu informasi yang penting. Biarpun modelnya beda, tapi namanya tetap satu, es krim. Biar yang pakai gelas ya, gelas mangkok, ataupun yang pakai contong, ataupun yang pakai apalah itu tetap satu namanya. Dia itu namanya es krim. Itu yang abstraction ya, yang sama informasinya. Informasi yang penting data basket. Yang berikutnya yaitu menggunakan algoritma. Ini algoritma ini kayaknya sudah pernah saya berikan ya. Gambar-gambar sudah belum ya? Gambar-gambar bentar saya lihat. Nah, ya. Itu yang kemarin di bab 3 itu ada namanya algoritma. Algoritma di bab 3 di buku paket yang kamu pegang itu algoritma, yaitu artinya menggambarkan solusi langkah demi langkah atau step by step terhadap permasalahan yang dihadapi. Algoritma bisa disebut juga sebagai peraturan yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Contoh nih ya, ini saya pengen keluar dari rumah, tapi pintunya itu dikunci. Algoritmanya yaitu ambil kuncinya dulu.
Ya. Kuncinya ternyata ada di tas, berarti ambil di tas. Setelah itu berjalan ke pintu. Setelah berjalan ke pintu, baru buka pintunya. Setelah buka pintunya, yaitu baru berjalan keluar. Ini untuk algoritma keluar dari rumah. Keluar dari rumah tapi pintunya terkunci, ya, itu algoritmanya. Algoritma ini udah jelas, ya, berjalan ke pintu, keluar dari rumah tapi pintunya terkunci. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu ambil kuncinya. Ternyata kuncinya di tas, berarti ambil kunci di tas. Setelah kuncinya kepegang, kamu berjalan ke pintu. Setelah berjalan di pintu, lalu buka pintunya menggunakan kunci, lalu kamu keluar. Itu algoritma kalau ingin keluar dari rumah. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Saya share lagi materi saya. Ya. Nah, ini algoritma berangkat ke sekolah. Biarpun kamu belum berangkat ke sekolah ya. Ini yang sederhana ya. Ini sesuai dengan bab 3 yang kemarin ya. Kamu bisa lihat gambar-gambarnya di halaman 68 ya. Ini algoritma berangkat ke sekolah. Yang pertama yaitu keluar rumah. Ini start ya. Start ini kamu keluar dari rumah itu start. Lalu kalau tanda seperti ini namanya input ya. Memakai sepatu. Selanjutnya berangkat diantar oleh orang tua kalau kalian diantar. Lalu kalau sudah diantar nyampe ke depan sekolah, pintu gerbang yaitu salam dengan orang tua. Ini kalau kalian diantar ya. Lalu sampai di sekolah dengan selamat. Ini ada tanda seperti ini mulai ya. Kalau yang bawahnya itu namanya selesai. Ya, selesai. Sampai di sini jelas? Ya. Jelas. Berangkat tadi dari mau keluar dari rumah, sudah ambil kuncinya, lalu ini dari rumah ke sekolah. Nah, jelas ya? Ya, oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ada kemungkinan kalau kalian berangkat ke sekolah ada beberapa kemungkinan ya. Kalau naik sepeda, ini kalau naik sepeda ini ada beberapa kemungkinan. Periksa kondisi sepeda, proses, meriksa kondisi. Kalau kotak ini kan sama dengan proses, kamu bisa lihat lagi ya di halaman 68 sampai dengan 70 bab 3 kemarin. Kotak ini namanya proses, periksa kondisi sepeda di proses ya. Lalu ada pertanyaan kondisinya sepedanya baik apa tidak? Kalau baik berarti langsung berangkat ke sekolah, proses. Tapi kalau tidak, naik angkot apa enggak? Ada pertanyaan lagi. Kalau naik angkot, iya, berarti pilih angkot. Kalau tidak, berarti ada pertanyaan lagi. Naik ojek apa enggak? Kalau iya, berarti kita pilih naik ojek, tidak naik sepeda karena sepedanya kondisinya nggak baik ya. Naik angkot, angkotnya nggak ada, ya terpaksa kita naik ojek. Kalau iya, berarti pilih ojek. Kalau tidak, berarti pilih kendaraan yang lain. Bisa nebeng ke temannya pada saat itu kamu lewat kok, kamu di depan rumah kok ada teman kamu yang naik sepeda, kamu, nebeng, boleh ya. Itu. Nah. Sampai sini jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Coba saya lihat di pesan, ada yang tanya enggak? Oh, enggak ada, pesan semuanya ya. Nah, oke. Ada yang tanya? Halo? Tidak. Oke. Anoti tanya enggak, Anoti?
Tidak, Pak. Ya, oke ya. Saya lanjutkan materi berikutnya ya. Oke. Nah, ini algoritma sarapan ya, algoritma sarapan. Periksa makanan. Diperiksa makanannya bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri. Dengan adanya seperti ini ada beberapa solusi ya. Sarapan tersedia, langsung makan ya. Kalau sarapan tidak ada, beli dahulu. Kalau beli dahulu, masak dulu, ternyata bahannya nggak ada.